Haleluya. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita sehat, mari kita meluangkan waktu kita untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, membuat hatinya boleh disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
Bapa surga yang bersembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Berkumpul bersama dalam persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan, puaskan kami Tuhan, walaupun kami tidak di tempat yang sama. Tapi hati kami rindu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi kami senantiasa Tuhan dengan urapan dari Roh Kudus untuk mengurapi kami. Layakkan kami senantiasa Tuhan untuk boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Segala bentuk mara bahaya, kuasa kegelapan, sakit penyakit telah dihalaukan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan, memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita persiapkan hati kita. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pegang teguh tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu
mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau harapanku Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa berdoa, pegang teguh tangan kami Tuhan, karena kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, tanpa tangan-Mu yang menopang kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tilik dan urapi dia dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan kita lagi akan menikmati pengajaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Minggu lalu saya selesai bicara tentang anak tangga bahagia, yang saya namakan ada 8 anak tangga bahagia untuk menuju kebangunan kerajaan sorga yang kekal. Kalau kita bicara tentang bangunan, ya, selain ada tangga, ada fondasi, tentu ada tiang-tiang penyangga. Istana pun ada tiang-tiang penyangga. Ya. Sebutlah kita mulai dengan tiang-tiang yang menopang untuk lebih gagahnya, lebih indahnya, lebih semaraknya, ya, bangunan yang kita bicarakan ini. Dan ini adalah tiang yang pertama. Tiang yang pertama, Matius pasal 3, ayat 13 sampai ayat 16 ada tertulis begini. Kamu adalah garam dunia.
jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang pertama. Saya bicara dulu ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Bicara tentang garam dunia dan juga kalau kita bicara tentang terang dunia, maka kita bicara tentang kedudukan kita. Ya, sekali lagi. Kedudukan kita sebagai warga kerajaan sorga. Ya, saya bicara tentang warga kerajaan sorga. Ya. Kedudukan kita sebagai warga kerajaan sorga. Dan kalau saya bicara tentang kedudukan, maka kedudukan itu bertalian, ya, bertalian erat dengan pengaruh dan tanggung jawab kita. Kedudukan kita sebagai garam dunia. Sekarang pertanyaan, apa pengaruh kita sebagai garam dunia? Apa pengaruh kita sebagai terang dunia dan apa tanggung jawab kita sebagai garam dunia dan sebagai terang dunia? Saya bicara tentang garam dulu. Apa pengaruh yang dapat kita berikan sebagai garam dunia dan apa tanggung jawab kita sebagai garam dunia ini? Haleluya. Pertama, bicara tentang garam. Ya. Pertama, maka kita akan lihat apa sih fungsi garam itu. Tentu para wanita, ibu-ibu paling tahu. Ya. Garam itu digunakan, ya, dengar baik-baik. Garam itu digunakan untuk menahan kebusukan. Ya. Bukan untuk yang sudah busuk menjadi tidak busuk. Bukan begitu. Garam itu punya fungsi untuk menahan terjadinya kerusakan atau menjalarnya kebusukan itu. Untuk lebih luas menjalarnya kerusakan itu. Bukan untuk dikembalikan seperti semula. Ya, jadi garam dia punya fungsi untuk supaya jangan lebih rusak lagi. Jangan lebih kebusukan itu lebih menjalar, ya. Stop, dia tahan. Itu fungsi garam. Ya. Satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri sebagai warga kerajaan surga, di sekitar kita ada teman, di sekitar kita ada orang Kristen katakanlah, ada anak Tuhan yang kalau kita lihat perkembangan rohaninya tidak naik, tapi menurun. Bahkan cenderung kemungkinan dia mulai rusak akhlaknya kembali. Ya. Menjadi orang yang zalah, menjadi orang yang bahkan lebih jauh dari Tuhan. Bahkan lebih hari semakin malas untuk beribadah. Ya.
semakin malas mau melayani Tuhan, semakin malas untuk berdoa, semakin malas untuk baca firman Allah, semakin malas untuk ikut dalam persekutuan, malas berkorban, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagai garam dunia, inilah tanggung jawab kita untuk menjangkau mereka, untuk menasihati mereka, untuk memberikan kekuatan pada mereka supaya jangan lebih jauh mereka jauh dari Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mendoakan mereka ini, bukan kita menjauhi mereka. Bukan atau kita balik menuduh, kita cerita fitnah, ada hoaks, tidak. Dengar baik-baik, saudara dan saya sebagai warga Kristen adalah garam dunia. Ini tanggung jawab kita kepada teman-teman yang dalam kategori yang saya sebut tadi. Inilah tanggung jawab kita sebagai garam dunia. Amin. Lalu, sebagai garam dunia, saudara-saudara, kita melihat orang yang sudah jatuh, lalu kita musuhi, itu sama dengan sudah jatuh ketimpa tangga. Saya memberikan satu contoh ya. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab garam dunia itu. Kejadian pasal 45. Perhatikan saudara ayat 4 sampai ayat 20 agak sedikit panjang secara cepat. Saya baca ya, perhatikan. Saya mulai dengan ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Sampai sini dulu ya. Tetap kita perhatikan ini. Latar belakang terjadinya ayat 4 ini kita tahu, Yusuf dibenci oleh kakak beradiknya, Yusuf dimusuhi, Yusuf karena sang ayah mungkin lebih mengasihi Yusuf daripada Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Sebulun, Isaskar. Maka kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Walaupun mereka satu ayah. Timbul kecemburuan. Dan berangkat dari iri hati ini, cemburu ini, maka timbul niat jahat saudara-saudaranya. Kita tahu latar belakang kemudian dia disuruh oleh sang ayah malah ditangkap oleh kakak-kakaknya. Lalu dijebloskan di sumur kosong, dibiarkan di sana. Lalu diberikan merekayasa satu cerita bahwa sekembalinya kepada ayah, bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Ya. Jadi saudara melihat kejahatan tingkat tinggi dari kakak-kakaknya. Udah tangkap, udah masukin di lubang, bahkan ada yang kepingin bunuh, lalu dibuat cerita palsu lagi supaya ayahnya senang dan seterusnya. Lalu kemudian terjadi masa kelaparan, lalu muncullah kisah kejadian pasal 45, di mana terdengar di Mesir tidak ada kelaparan, maka sang ayah mengutus anak-anak ini ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf yang mereka buang sudah menjadi orang kedua di Mesir. Dan atas nasihat Yusuf, maka Mesir bisa menanam pada masa subur, berkelimpahan, membangun gudang-gudang, sehingga masa kelaparan berikutnya mereka tidak akan kekurangan makanan. Nah, kejadian pasal 45, Yusuf sudah tidak tahan. Dalam hati dia, aduh ini kakak-kakakku yang jahat. Ini kakak-kakakku yang suka iri hati. Ini kakak-kakakku yang lebih cemburu lihat saya. Ini kakak-kakakku yang tidak anggap saya adik, malah dijual dan sebagainya. Namun ya, saya lihat ayat 5 ya, sebagai garam dunia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, kata Yusuf.
Dia katakan, "Hei, kakak-kakak, ini aku Yusuf yang kalian jual dulu." Sekalipun di pihak kakak-kakaknya bukan senang awalnya, justru ketakutan. Nah, untuk itu bertindak sebagai garam dunia. Ayat 5, Yusuf katakan begini, "Janganlah bersusah hati." Amin. Janganlah menyesali diri. Oh, haleluya. Ini kalimat-kalimat yang digarami dengan kasih Kristus. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara bayangkan di kalimat ini. Padahal dia dijual. Jadi tertawan, dibawa ke Mesir. Tapi dia katakan, kamu tidak jual saya. Itu rencana Tuhan. Supaya saya lebih dulu. Dan kemudian kamu datang untuk memelihara kamu. Ini kalimat yang digarami dengan kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian. Sebagai warga kerajaan sorga, orang Kristen, marilah kita, Yesus katakan kamu garam dunia, ada tanggung jawab kamu. Apa pengaruh yang kamu akan berikan kepada dunia sebagai garam dunia? Ini kalimat yang tidak membuat takut, tidak membuat cemas, tapi memberikan harapan baru. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai karena musim kemarau. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku sekali lagi. Yusuf tidak menganggap dia terjual. Yusuf tidak menganggap dia dibuang oleh kakak-kakaknya. Tapi dia menganggap bahwa Allah suruh dia mendahului keluarganya di Mesir. Allah telah menyuruh aku. Haleluya. Untuk apa? Untuk melanjutkan keturunanmu di bumi ini. Untuk memelihara hidupmu. Haleluya. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kalau kita pakai logika bukan sebagai anak Tuhan, Yusuf katakan, nah ini kesempatan aku balas dendam. Aku dibuang di sumur, aku dijual, nah sekarang giliran aku balas dendam. Tapi itu tidak ada pada hati seorang Yusuf. Dia tahu kamu adalah garam dunia. Tidak ada itu niat. Tapi kalimatnya menyegarkan. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini. Artinya bukan karena kamu jual saya ke sini, bukan. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, yang namanya milik Tuhan ya, saya tidak mau sebut lebih jauh namanya. Yang namanya milik Tuhan, yang namanya anak Tuhan, men? Yang namanya beriman sungguh kepada Kristus Yesus, yang namanya ada firman, orang boleh celah, orang boleh fitnah, orang boleh jahatin. Tapi namanya berlian, dia timbul jadi berlian. Berlian tidak berubah jadi perak. Enggak. Ada contoh di dunia nyata di Indonesia ini. Dianggap orang terpuruk. Namanya milik Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak akan jadi ekor, jadi kepala. Amin. Asal berfungsilah sebagai garam dunia yang baik. Dan saudara boleh catat terus nih, ayat ini agak panjang sampai ayat yang ke-20. Bagaimana kisah ini bahwa Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, Yusuf tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yusuf
membuat banyak kebaikan untuk kalahkan kejahatan itu. Amin. Saudara, ini ciri khas dari ajaran Yesus. Ini ciri khas sebagai warga kerajaan sorga. Ya. Ini perilaku yang menjadi utama, ciri khas sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Katakan amin. Kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ciri khas pertama. Orang bilang, oh itu orang Kristen. Ketahuan kok. Kedua, jangan membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Ya. Kalau saudara balas kejahatan dengan kejahatan, ini lebih sadis. Lebih ngeri, orang buat baik kita balas dengan kejahatan. Ya. Ini barangkali ada istilah dunia kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Saya ada video lucu. Tapi justru saya dikuatkan, kalau saya nggak salah saya sudah plot kemana-mana. Ya. Kakak beradik kehilangan orang tua. Sang kakak, dia bawa anak adiknya ke kubur ayahnya. Dia bilang, ayah, ibu, aku bertanggung jawab untuk adik saya yang masih kecil. Dan selanjutnya si kakak bekerja, berupaya sekolahkan adiknya. Dia tanya, dek, mau jadi apa? Saya kepingin jadi pemusik handal. Oke. Belum ada musik, dia gambar di meja piano. Dia bilang, kak untuk apa? Ini untuk piano kak. Kakak belum punya uang, tapi kau lihatlah ini model piano. Akhirnya anak ini kuliah ke luar negeri lagi. Si kakak tidak punya uang, dia berusaha sedemikian rupa. Ya, dia berusaha sampai mau wisuda, sampai ada tawaran satu lakon yang ditawarkan ke dia, tapi ancamannya bisa maut. Tapi demi uang untuk dikirim ke adik, si kakak rela, siap, bersedia. Akhirnya adik berhasil terkenal. Wah, terkenal. Adik pulang. Ini kayaknya kisah di Cina. Dia pulang di rumah, mana kakak? Kakaknya sudah hilang tangan satu. Karena berkorban untuk sang adik. Dia bawa calonnya, dia peluk kakaknya. Waduh, terima kasih kak. Terima kasih kak. Wah, ini adik nggak lupa kebaikan sang kakak. Tidak lupa. Ada satu kisah lagi. Kalau ini kakak beradik, ini berteman. Itu pun videonya saya sudah sebarkan. Berteman. Lalu sang teman mau ke kota cari nafkah, dia tidak ada uang. Sama kawannya ambil uang. Karena uang dikasih sama kawan, istrinya minta cerai. Sudah cerai. Sang kawan ke kota beberapa tahun kemudian jadi berhasil. Dia bawa mobil mewah, mau datang berterima kasih kepada si teman yang pernah nolong dia. Apa dia kasih saudara? Dia kasih mobil, dia kasih rumah. Artinya begini, ini kisah-kisah yang orang-orang yang tidak lupa kebaikan orang. Oh, saya pernah ditolong oleh si A, nggak pernah lupa. Boleh sudah sekian lama, tapi kebaikan orang. Yang kedua ini, jangan membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Ya, ini orang yang lupa diri, bahaya. Dan yang ketiga, ciri khas ajaran Kristus, tetap berbuat baiklah. Ya. Untuk kalahkan kejahatan itu. Walaupun tidak selamanya berbuat baik dianggap baik oleh orang lain. Lalu stop saya berbuat baik. No. Tetap berbuat baik. Kalahkan kejahatan itu. Walaupun perbuatan baik orang melihat, tidak selamanya yang baik itu tetap baik. Haleluya. Ada manfaatnya saudara. Kalau kita lakukan ini, kita semakin berkenan di mata Tuhan. Kita semakin diberkati juga oleh Tuhan. Haleluya.
Saya teringat satu ayat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 9, kitab Daniel pasal 9. Ini cerita tentang seorang raja. Lalu ada tulisan di dinding, tidak ada orang bisa terjemahkan. Lalu saya baca ayat ini ya. Kitab Daniel pasalnya yang 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Kitab Daniel barangkali salah tulis ini ya. Daniel pasal 2, maaf ya. Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat 25. Ayat yang ke cerita tentang bagaimana ada tulisan di dinding menai tekail overzin ya, kitab Daniel tadi ya. Menai tekail overzin. Menai atau mene ya. Mene ya. Pasal 9 ya, tadi mungkin pasal 9. 25, 26, 27. Menai tekail overzin itu dalam Alkitab terjemahan lama. Artinya begini. Tuanku sudah Tuhan akhiri masa pemerintahan. Diakhiri ya. Daniel pasal 9 itu. Lalu tekail, saya mau tekankan itu kata tekail. Kata tekail ini adalah Tuanku sudah Tuhan masukkan dalam neraca timbangan, dalam neraca ya. Dan didapati terlalu ringan. Ketika Tuhan masukkan dalam neraca, Tuhan dapati terlalu ringan ya. Artinya begini, perbuatan baik kurang, yang paling banyak adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Tekail, Tuhan masukkan, tapi sayang, ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selagi kita hidup, banyaklah berbuat baik. Ingat, satu saat Tuhan masukkan kita dalam timbangan, jangan sampai Tuhan dapati terlalu ringan. Yang kita buat banyaklah kejahatan ya. Sebab itu saya katakan ini ciri khas ajaran dari Tuhan Yesus Kristus ya. Ciri khas ajaran dari Yesus adalah lebih banyaklah dan seringlah kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu ada pahala khusus yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Di Daniel pasalnya yang ke-5, saya ulang baca tadi, ayat 27 begini. Tekail Tuanku ditimbang dengan neraca. Ditimbang dengan neraca. Ya, sudah Tuhan timbang. Lalu, dan didapati terlalu ringan. Ingat saudara-saudara, perbuatan baik kita tidak menentukan awalnya supaya kita masuk surga. Enggak. Percaya Yesus, terima Yesus, itu kita terima kerajaan surga. Tapi ketika kita saat ini terima Yesus, masih ada perjalanan ke depan, masih hidup. Tuhan mau kehidupan yang kita jalani setelah kita terima Yesus, berbuat baiklah, karena ini ajaran Yesus. Jangan sampai seperti ini, tekail. Tuhan sudah timbang. Tuhan sudah masukkan dalam neraca. Dan didapati terlalu ringan. Saya sudah pernah bacakan dalam kitab Wahyu, perbuatan-perbuatan baik kita mengiringi. Ada amin? Mengiringi saya dan saudara masuk surga. Kita Markus, pasalnya yang ke-9. Ayat 50, Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Perhatikan ayat ini. Garam memang baik. Perhatikan. Tetapi jika garam menjadi hambar,
tawar. Pertanyaan, dengan apakah kamu mengasinkannya? Tidak bisa. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Amin. Harus punya garam dalam diri kita karena kita berfungsi sebagai garam dunia. Dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Bicara tentang hidup yang berdamai, punya kasih, ini Alkitab pakai kalimat selalu. Selalu artinya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi tawar. Kalau garam sudah jadi tawar nggak bisa diasinkan kata Alkitab. Maka garam yang ada pada kita, kasih yang ada pada kita, jangan jadi tawar. Sebab itu tidak bisa diasingkan kembali. Harus hidup berdamai dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, garam bukan mengubah yang sudah rusak untuk menjadi seperti sedia kala. Enggak. Ya. Atau bukan merubah yang sudah busuk untuk jadi seperti sedia kala. Tidak. Tetapi garam, saya dan saudara sebagai garam dunia, untuk supaya tidak lebih jauh menjalarnya kebusukan. Untuk tidak lebih luas menjalarnya kerusakan yang ada. Ya. Menahan. Jangan sampai lebih luas terjadilah pembusukan ini. Jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu hal. Garam tidak berbunyi. Haleluya. Garam tidak berbunyi. Amin. Tidak berbunyi dia. Garam tidak bersuara. Ya. Tidak bersuara itu garam. Apa bilang bersuara? Tetapi justru hasil pekerjaannya luar biasa. Dahsyat. Tidak ada suara. Tidak berbunyi. Tapi hasil pekerjaannya dahsyat. Sangatlah besar. Sangatlah berguna. Sangatlah bermanfaatnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata Yesus. Kamu adalah garam dunia. Tidak berbunyi loh. Berbuatlah baik. Men, tidak perlu digembar-gemborkan. Ada orang lain. Saya punya teori. Teori saudara yang saya sebut teori ayam betina dan teori penyu betina. Halo. Ayam betina. Ayam kalau bertelur, berapa telurnya? 1 toh. Pagi ini ayam bertelur, hasilnya cuma 1. 1. Orang lahat bilang, sute, siko. 1 saja. Hasilnya cuma 1. Tapi saudara ketika sudah 1 dia terbang, maka berkotek oleh dia. 1 RT ribut. Kotek, kotek. Artinya, halo dengar saya sudah bertelur 1 biji. Berkotek dia. Itu teori ayam. Teori penyu. Penyu. Sudah tahu penyu? Bukan siang-siang dia. Tadi si ayam siang-siang. Penyu malam-malam. Dia ke tempat yang tidak bisa dijangkau orang kalau boleh. Penyu nih, dia gali lubang untuk bertelur. Bapak Ibu sekalian, saya numpang tanya, kalau penyu bertelur berapa sih? 1, 2, 3, 10, 20, 30, banyak, puluhan banyak. Selesai bertelur, dia tutupin lagi. Supaya tidak terlihat oleh orang lain, tidak terlihat oleh binatang lain, tutup. Seperti sedia kala dia menggali. Luar biasa ini. Lalu setelah bertelur kembali ke laut, apakah penyu berkotek? Enggak. Diam-diam.
dia masuk ke air lagi. Dan dia tidak akan balik. Tidak. Pergi dia. Kalau ayam dia balik lagi. Penyu habis petelur banyak, diam-diam balik lagi. Berbuatlah baik. Walau tidak dilihat orang. Amin. Tidak diingat orang. Amin. Kalau kita periksa Alkitab, apa yang dibuat oleh tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Boleh sebaliknya, yang tangan kiri buat, jangan tangan kanan buat. Yang kita buat, jangan kita ingatkan, jangan kita gembar-gemborkan. Jangan. Sebagai garam dunia, garam itu tidak pernah dia berbunyi, tidak pernah dia berkotek, tidak pernah dia ribut, tapi memberikan manfaatnya yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua, garam dunia. Garam itu memberi rasa nikmat. Memberi rasa sedap. Kalau kita bicara makanan, garam memberikan rasa nikmat. Memberikan rasa sedap. Memberikan rasa enak. Memberikan rasa gurih. Saya tutup dengan satu ayat Imamat. Pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13. Tertulis begini. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu. Dengar baik-baik. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian. Ini Alkitab loh. Haruslah, harus. Kata harus itu mutlak. Kata harus itu saya pinjam kalimat wajib hukumnya. Haruslah kau bubuhi garam. Korban itu harus taruh garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Jangan lalaikan. Beserta segala persembahanmu, semua persembahanmu, apapun itu bentuknya. Haruslah kau persembahkan garam juga. Katakan amin. Haleluya. Berkorban. Melayani. Berbuat baik, silakan. Tapi bukan untuk kita gembar-gemborkan. Katakan amin. Haleluya. Buatlah untuk Tuhan. Tuhan yang lihat kok. Kalau kita gemborkan orang lain, apa orang mau pahalai kita? Enggak toh. Kita buat untuk Tuhan, Tuhan pahalai saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini ayat saya lanjutkan minggu depan. Ya, saya lanjutkan minggu depan. Setiap persembahan harus disertai dengan garam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan, kita nyanyi lagu. Di rumah Bapak Ibu sekalian boleh berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu. Amin. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, haleluya, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, oh bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Satu kali lagi, amin. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Lewat
yang mustahil bagimu. Amin. Yesus ku percaya. Refka, satu kali lagi. Amin. Kau berfirman haleluya dan sembuhkanku. Kau bersabda haleluya dan selamat. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dengan seizin Tuhan, hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan beri kami tubuh yang sehat, Tuhan memberi kehidupan baru, nafas baru pada kami, hari yang baru, kesempatan kami lagi beribadah kepada Tuhan. Diberkati kami semua, diberkati semua pelayan-pelayan yang sudah menunaikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, talenta, bakat, karunia yang Allah beri kepada kami masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua umat Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Hamba berdoa, bela sertai umat-umat-Mu. Tuhan kenal siapa mereka, dimanapun mereka saat ini. Tuhan jangkau mereka, lindungi dan bela mereka. Jauhkan segala bentuk mara bahaya, malapetaka. Jauhkan segala rintangan, tantangan, roh-roh kecelakaan, pekerjaan iblis dalam bentuk apapun, sakit, penyakit, wabah penyakit. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Umat-Mu Tuhan bela. Roh Kudus bawa dari kemenangan menuju pada kemenangan. Kami berdoa untuk pemerintah yang kami cintai ini, negara yang kami cintai ini, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan pun. Tuhan beri hikmat, beri akal budi, beri tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dapat mengatur, menuntun, membimbing bangsa dan negara kami. Kami percaya kami akan segera bebas dari virus corona ini, sehingga kami boleh beribadah. Kami masyarakat Indonesia dapat menata kembali perekonomian kami dengan seizin Tuhan, dengan kemampuan yang Allah beri. Negara kami akan pulih seperti semula, bahkan maju dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk umat-Mu yang taat, yang setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan tilik, Tuhan berkati mereka semua. Karena ini adalah janji dari firman-Mu. Berkati umat-Mu yang tahu berkorban. Allah tilik apapun yang dibuat oleh umat-umat-Mu. Allah lihat, Allah tilik, Allah pahalai. Nama Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Karena ini perintah firman Tuhan. Bukan kemilik kami, bukan kepunyaan kami, punya Tuhan. Tuhan tilik. Yang taat, yang setia, yang jujur, firman-Mu menjanjikan membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka semua. Semua kaum keluarga kami, kakak beradik kami, famili kami, orang tua kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, kami percaya sebagaimana Tuhan lindungi, berkati dan bela kami, hal yang sama Tuhan berikan kepada seluruh kaum keluarga kami. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Diberkati kami yang selalu melayani Tuhan, selalu berharap sungguh kepadamu. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Kami akhiri ibadah penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam kekuatan,
kuasa Allah Roh Kudus tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing, memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang memang Allah siapkan bagi kami, berkat yang dahsyat. Bahkan berkat yang pernah Bapa beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, Bapa memberikan itu juga buat kami semua. Berkati semua pelayan-Mu, tim penginjilan, Allah berkati. Ada kesempatan kami memberitakan tentang Yesus agar sorga penuh dengan tempik sorak. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menghadapi minggu yang baru ini. Sukses. Amin. Tuhan memberkati.